Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Kusuma, saya dari kelompok 2 akan membahas tentang pertemuan 7, yaitu analisa rasio solvabilitas. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian rasio solvabilitas. Menurut Kazmir, rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jadi, rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Perkenalkan, nama saya Divadira Pretinali. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu tujuan. Menurut Kazmir, ada 8 tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Yang berikut manfaat rasio solvabilitas. Menurut Kazmir, terdapat 8 manfaat, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Dan yang kedelapan, manfaat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas yaitu yang pertama debt to asset ratio, yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Berikut adalah cara menghitungnya, yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Berikut adalah cara perhitungannya, yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang atau debt dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Berikut cara perhitungannya, itu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi dengan equity. Yang keempat ada times interest earned ratio, yaitu menurut Jeffrey Weston, time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Berikut cara menghitungnya. Time interest earned
ratio sama dengan earning before interest tax dibagi long term liabilities interest. Nah, yang kelima ada long term debt to non current asset. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang aktiva selain aktiva lancar. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2. Selanjutnya ada tangible asset debt coverage atau TADC. Cara menghitungnya, tangible asset debt to coverage sama dengan fixed asset dibagi dengan long term liabilities. Yang terakhir ada current liabilities to net worth. Cara menghitungnya, current liabilities to net worth sama dengan current liabilities dibagi dengan equities. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.